Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan pelajaran sahabat kita, yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-13 dengan judul Satu Langkah Iman. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir saat ini lewat lidah hamba-Mu, dan Engkau juga mengurapi semua anak-anak Tuhan yang siap memperdalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, ayat hafalan yang kita sudah hafalkan, kita renung-renungkan sepanjang sepekan, diambil dari Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, inilah tindakan Yesus ketika dia datang ke atas muka bumi. Saudara, langkah iman perlu dibuat oleh umat-umat Tuhan saat ini. Jika kita mau sukses dalam pelayanan, kita perlu melangkah dan melangkah dalam iman. Kita akan coba lihat dari contoh yang Yesus sudah berikan, dan kita juga akan lihat kesaksian-kesaksian para murid yang kiranya ini boleh membangkitkan semangat yang baru bagi kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Seperti tema umum kita, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Oke, kita masuk pada poin yang pertama dari pelajaran kita, yaitu kasih pengorbanan diri. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, poin pertama yang coba kita renung-renungkan, kita akan melihat dari Yesus sendiri, pengorbanan daripada Yesus ketika dia datang ke atas muka bumi ini. Yesus adalah Tuhan, tetapi ia memutuskan untuk mengesampingkan martabatnya sebagai Allah ketika ia meninggalkan tempatnya di sorga sebagai Raja semesta alam dan menjadi manusia. Dia tidak terlahir sebagai orang terkemuka, saudaraku. Dia datang sebagai seorang pelayan yang rendah hati. Dia melangkah lebih jauh. Dia benar-benar tunduk pada kehendak Allah dan rela mati di kayu salib karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, karena kasih inilah, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan Yesus pada akhirnya dikaruniakan nama di atas segala nama di dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Oleh karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Namun saudara, kegembiraan terbesarnya bukanlah karena kemuliaannya dipulihkan kembali, tetapi dia merasa puas. Dia melihat jiwa-jiwa yang hidup, yang datang mempersembahkan hidup mereka kepadanya. Dan inilah yang harus menjadi sukacita kita tatkala kita melihat ada jiwa-jiwa yang hidup, yang datang mempersembahkan hidup mereka kepada Yesus. Saudaraku, saat kita coba melihat langkah-langkah yang Yesus sudah buat, maka sukacita kita yang terbesar akan benar-benar nampak. Oleh karena kita akan melihat ada banyak orang-orang yang akan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, dan mereka akan menjalani hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Inilah sukacita kita. Akankah kasih pengorbanan diri sendiri memotivasi kita untuk berkorban di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Poin yang kedua yang akan kita bahas ialah panggilan komitmen. Matius pasal 4 ayat yang ke-20 berkata, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Komitmen yang dibuat oleh murid-murid tatkala panggilan untuk menjadi murid disampaikan, mereka tinggalkan segala sesuatu dan mereka mengikuti Yesus. Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus telah mengikuti Yesus selama berapa waktu. Kemudian mereka dipanggil untuk melakukannya sepenuh waktu, full time. Mereka berikan hidupnya untuk Yesus, karena Yesus mendorong mereka untuk menghentikan semua aktivitas mereka sebagai nelayan, dan kemudian mereka ditantang untuk menjadi penjala manusia.
Saudara, mereka pada akhirnya meninggalkan semua pekerjaan mereka saat itu. Dan mereka mengabdikan diri mereka sepenuhnya di dalam berbagi kasih Yesus. Sungguh luar biasa saudaraku. Bahkan Matius yang adalah pemungut cukai, ini orang lain yang dipanggil oleh Yesus, yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala-galanya, dan kemudian dia mengikuti Yesus. Yesus tahu akan keinginan hatinya, dan dia tahu bahwa dia siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara, kita juga pasti ingin hidup untuk sesuatu yang paling berharga di atas muka bumi ini. Dan untuk tujuan yang lebih agung dan lebih mulia, kita harus terima akan panggilan ini. Oleh karena panggilan ini adalah panggilan dari Yesus sendiri. Setelah kita belajar selama 12 pelajaran, kita ditantang untuk menerima komitmen ini. Maukah kita memberikan hati kita bahkan seutuhnya hanya untuk pelayanan ini? Saudara, jika kita melihat murid-murid Yesus, mereka meninggalkan segala-galanya karena mereka rindu untuk melayani Yesus. Kemudian poin selanjutnya yaitu Paulus, bejana pilihan Allah. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, siapa yang dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa berita sekalipun dia adalah seorang penentang? Coba Anda perhatikan, Saul, atau kemudian namanya dirubah menjadi Paulus, adalah contoh dari seorang yang bagi kita tidak mungkin kita pilih untuk menjadi penginjil, pewarta pekabaran Yesus, oleh karena dia adalah penentang. Tetapi Yesus melakukannya. Yesus memanggil penentangnya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Luar biasa saudaraku. Bagaimana orang yang tidak terduga menjadi penginjil yang hebat. Pria yang kerasukan setan, wanita Samaria, pelacur, pemungut cukai, nelayan, orang yang tidak berpendidikan, bahkan penganiaya orang Kristen, Yesus mau panggil untuk menjadi pelayannya. Saudaraku, ketika kasih karunia Tuhan mengubah hati orang yang dipanggil Tuhan, itu berarti hal yang sama dia bisa buat bagi saya dan saudara. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, dia bisa mengubah hati kita untuk menjadi pelayannya. Karena itu, mari kita coba mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Oleh karena contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, mereka pada akhirnya mengabdikan hidup mereka untuk menceritakan keajaiban yang mereka alami di dalam Yesus, dan mereka melakukan pekerjaan pelayanan. Paulus, dia tidak pernah berhenti. Dia berlari menuju tujuan sejak dia bertemu dengan Yesus, dan dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk memberitakan Injil Yesus. Poin selanjutnya yaitu tuntutan kasih. Yohanes pasal 21 ayat 17 berkata, kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus telah melakukan pelanggaran yang besar. Dia menyangkal Yesus. Anda boleh buka dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi memberitahu orang lain tentang Yesus. Namun Yesus mengetahui akan hati Petrus. Dia tahu bahwa Petrus masih mencintainya. Itu sebabnya dia meminta pengakuan secara umum tentang cintanya sebanyak 3 kali. Yesus memulihkan kepercayaan diri Petrus dan memberinya satu misi untuk merawat gerejanya dan mengabarkan Injil. Artinya, untuk menunjukkan kasihnya dalam tindakan, kita perlu menyangkal diri kita. Ingat, menyangkal diri kita untuk melakukan tindakan iman ini. Anda mungkin telah menyangkal Dia, Yesus, dalam tindakan kita, dalam kata-kata kita. Tapi kabar baiknya adalah
kasih karunia Allah masih tersedia bagi saya dan saudara. Dan Tuhan belum selesai dengan saudara. Masih ada tempat dalam pekerjaannya untuk saudara lakukan di dalam penyelesaian misi di atas muka bumi. Puji Tuhan saudaraku, karena di bagian akhir poin kita yaitu komitmen kasih yang perlu kita buat. 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, Yesus memulihkan Petrus dan membiarkan dia merasakan sukacita terbesar dalam hidup ini. Dia melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Petrus melihat buah pertama dari khotbahnya pada hari Pentakosta. Anda boleh buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ada pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Petrus, dan Petrus melihat akan hasilnya. Ketika dia mempraktikkan kasih, dia akui di hadapan Yesus dan murid-muridnya bahwa benar kasih Kristus adalah segala-galanya yang akan motivasi dia untuk tetap melayani. Petrus harus membayar harga untuk cinta dan kegembiraan ketika dia menjadi pewarta kebenaran. Dia gantikan dengan kehilangan nyawanya. Belakangan Yohanes menjelaskan bahwa kasih mencakup pengorbanan, yaitu pengorbanan tanpa pamrih yang tidak mengharapkan imbalan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Petrus. Dia rela mati sekalipun dia disalibkan dengan kepala di bawah. Sebenarnya saudaraku, ketika kita bersama-sama dengan Yesus dan orang-orang yang diselamatkan, bahkan termasuk mereka yang bertemu dengan Yesus melalui kita, ini akan mendorong kita untuk tetap setia, untuk tetap bertahan di dalam komitmen pelayanan ini. Saudaraku, mengikuti Yesus sampai akhir adalah satu tindakan yang paling berharga yang Yesus inginkan terjadi di tengah-tengah kita. Saudaraku, Nyonya White di dalam buku The Acts of the Apostles, chapter 54, halaman 547, dia berkata, setelah turunnya Roh Kudus, ketika para murid pergi untuk mewartakan juru selamat yang hidup, satu-satunya keinginan mereka adalah keselamatan jiwa-jiwa. Saudaraku, Anda lihat murid-murid Yesus, satu-satu kerinduan mereka, keinginan mereka ialah jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Adakah kerinduan yang sama di dalam diri saya dan saudara? Lebih lanjut, mereka bersuka cita dalam manisnya persekutuan dengan orang-orang kudus. Mereka menjadi lembut, bijaksana, penuh dengan penyangkalan diri, rela berkorban demi kebenaran. Oh saudaraku, sungguh luar biasa. Anak-anak Tuhan yang sudah dipicu oleh kasih Kristus di dalam mewartakan Injil, mereka memiliki roh yang sungguh luar biasa. Mereka menjadi anak Tuhan yang lemah lembut. Mereka menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Mereka menjadi anak Tuhan yang penuh dengan penyangkalan diri. Bahkan mereka rela berkorban untuk segala-galanya demi pelayanan. Lebih lanjut, dalam pergaulan sehari-hari satu sama lain, mereka mengungkapkan kasih yang telah diperintahkan Kristus kepada mereka dengan kata-kata dan perbuatan yang tidak egois. Mereka berusaha untuk menyalakan cinta ini di dalam hati orang lain juga. Oh saudaraku, adakah motivasi yang sama ada dalam diri kita ketika kita melihat orang-orang yang sudah dipersembahkan kepada Yesus, mau memberikan hati mereka juga untuk Yesus? Akankah kita termotivasi untuk tetap berkarya bagi Yesus? Saudaraku, mari kita berikan hati kita hanya untuk Dia yang sudah mati bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami. Saat ini kami berkomitmen, kami juga mau melayani Engkau, menyerahkan hidup kami hanya untuk-Mu, dan kami mau bersaksi bagi-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan komitmen kami saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat komitmen kami masing-masing, karena kami mau berdoa dan bermohon hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.